Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan kita masuk pada bagian akhir dari bab zakat yang diberi judul oleh penulis Babun ibahatul hadiyati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wali bani Hashimin wa banil Muttalib. Bab bolehnya hadiah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh juga untuk Bani Hashim dan untuk Bani Al-Muttalib. Wa in kana al-muhda milkuha bitariqis sadaqah. Meskipun yang dihadiahkan itu mallakaha bitariqis sadaqah, dimiliki oleh orang tersebut melalui jalur sedekah. Dan penjelasan bahwasanya sedekah apabila sudah diterima oleh orang yang menerima, zala anha wasfus sadaqah, maka status sedekahnya sudah hilang. Wa halat likulli ahadin mimman kanatis sadaqatu muharramatan alaihi, dan halal bagi siapapun untuk menikmati status sedekah yang haram baginya. Baik, nanti kita akan lihat ya. Jadi ini judulnya panjang sekali karena beliau mau membawakan hadis Barirah. Akan kita baca nanti hadis Barirah. Baik. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bilahmin tusuddiqa bihi ala bariratin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disuguhi daging yang disedekahkan kepada Barirah. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa 'alaiha sadaqatun wa huwa lana hadiyatun. Untuk Barirah daging itu statusnya sedekah, tapi untuk kami daging itu statusnya hadiah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita punya cerita panjang. Tersebutlah seorang budak wanita namanya Barirah. Barirah ini suka main ke tempatnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan bahkan Aisyah yang memerdekakan Barirah. Aisyah yang memerdekakannya. Dengan nilai berapa Aisyah menebus Barirah? Aisyah menebus Barirah dengan harga 9 uqiyah. Berapa satu uqiyah? Kalau kita pengen tahu seperti apa sih nilai budak di masa silam, harganya kayak gimana? Satu uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Yang ini kalau kita konversi ke emas biar lebih kelihatan, jadinya 4 dinar. 9 uqiyah berarti jadinya berapa? Jadinya berapa? 9 kali 4 36 dinar. 36 dinar. Jika kita rupiahkan jadi berapa ini, Pak? 36 dinar kali 4,25 gram emas. Jadinya berapa? 36 kali 4,25. Berapa? 153, pas
153 gram emas. Kalikan untuk saat ini 1,7 juta. Jadi berapa? 260 juta. Inilah kurang lebih harga budak kalau mau dikonversi ke zaman sekarang. Murah mana nikah sama budak? Hah? Nikah sama budak murah mana, Pak? Murah nikah. Dan ini harga Barirah, seorang budak wanita. Dan Barirah pasca dimerdekakan, beliau sering di tempatnya Aisyah, karena yang memerdekakan adalah Aisyah. Dan ini salah satu di antara bukti dermawannya Aisyah. Beliau sanggup untuk membayar 260 juta dalam rangka membebaskan Barirah. Nah, satu ketika ada sebuah tungku. Nah, gambar tungku gimana ya? Sebagai tungku gitu aja. Yang tungku ini isinya daging yang sedang dimasak. Nabi SAW waktu pulang melihat kok ada masak di tungku itu, masak apa? Maka diberitahu, ya Rasulullah, innaha sadaqatun tusuddiqa biha ala Barirah. Ya Rasulullah, ini daging sedekah. Dan Nabi SAW tidak boleh makan sedekah. Daging sedekah milik siapa? Barirah. Lalu Nabi SAW mengatakan kalimat yang tadi disebutkan di sini, huwa 'alaiha sadaqatun wa huwa lana hadiyah. Coba tunjukkan ke sini. Akhirnya dagingnya diambil untuk disuguhkan kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, daging itu sedekah bagi Barirah, tapi hadiah bagi kami. Sudah? Sehingga andaikan yang terjadi seperti ini, A Barirah, lalu ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. A ke Barirah statusnya sedekah. Barirah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam statusnya hadiah. Maka halal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun asal mulanya sedekah. Sehingga dari A ke Barirah, saya enggak tahu siapa nama si pemberi sedekah ini, karena di hadis ini juga tidak disebutkan dan enggak penting ya. Dari A ke Barirah statusnya sedekah, tapi dari Barirah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam statusnya hadiah, dan ini halal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ada satu kaidah dalam masalah perpindahan kepemilikan. Kaidah itu mengatakan taghayyuru sababil milki ka taghayyuril a'yan. Perubahan sebab kepemilikan statusnya sama sebagaimana perubahan status benda. Sehingga yang sebelumnya halal jadi haram. Kalau yang terjadi antara A langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hadiah, andaikan begini ya, dalam bentuk gini, dari A ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sedekah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ini haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang makan sedekah. Tapi ketika terjadi proses dua kali, dari A ke Barirah kemudian dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadinya seperti perubahan zat, perubahan status benda. Maka ada kaidah taghayyuru sababil milki ka taghayyuril a'yan. Perubahan sebab kepemilikan statusnya sama sebagaimana perubahan zat. Anda lihat sebagai berikut. Ini adalah bank riba. Si A punya rekening di bank riba tadi. Lalu bank memberikan kepada si A bunga. Statusnya apa? Apa aroma bunga ini?
Bunga ini aromanya apa? Aroma riba. Ya. Ini adalah bunga riba. Lalu di sini ada fakir miskin. Kemudian si A menyalurkan bunga tadi kepada fakir miskin. Apa status si A memberikan bunga itu kepada fakir miskin? Hibah, hadiah, sedekah, infak, zakat, wakaf. Yang mana? Yang mana? Sedekah. Bolehkah sedekah dengan yang haram? Apa bentuk pemberian A kepada fakir miskin ini? Apakah hibah, hadiah, investasi, utang, infak, atau apa? Hibah. Hibah, boleh hibah yang haram? Infak. Infak yang haram boleh? Ini harta haram bagi A. Apa yang dilakukan oleh si A ketika dia ngasihkan harta riba itu kepada fakir miskin? Statusnya melepas apa yang bukan miliknya. At-takhallus minal haram. At-takhallusu minal haram, melepaskan harta haram, itu bukan hibah. Karena hibah haram enggak boleh. Harta haram dihibahkan enggak boleh. Bukan pula sedekah, apalagi sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Salat yang dilakukan tanpa bersuci tidak diterima, sebagaimana sedekah dari harta khianat juga tidak diterima. Maka yang terjadi antara A dengan fakir miskin adalah at-takhallus minal haram, melepas harta haram. Dan melepas harta haram statusnya bukan hibah, bukan sedekah, bukan apa-apa, namun halal bagi fakir miskin. Karena harta haram itu menjadi milik umat, dan bagian yang diperbolehkan untuk mendapatkan kesejahteraan dari umat adalah fakir miskin. Sebagaimana termaktub juga dalam undang-undang di negara kita, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, andaikan begini, jadinya gimana? Riba. Ini juga riba. Tapi ketika terjadi proses dua kali, maka status fakir miskin boleh menerimanya. Baik. Kejadian yang lain, dan ini yang pernah dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, terkait kaidah taghayyuru sababil milki ka taghayyuril a'yan. Perubahan sebab kepemilikan itu sebagaimana perubahan status zat. Di sini ada Yahudi 1. Di sini ada Yahudi 2. Di sini ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Yahudi 1 melakukan transaksi dengan Yahudi 2. Mungkin mereka transaksi riba atau transaksi goror. Namanya juga Yahudi. Dan Yahudi enggak boleh riba ya. Mereka antara sama Yahudi tidak riba. Misalnya transaksi goror atau jual beli khamr, jualan khamr. Terjadilah transaksi Yahudi dengan Yahudi yang lain. Lalu Yahudi 2 ini bertransaksi dengan sahabat. Ini transaksi jual beli. Uangnya halal atau haram? Uangnya halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Sehingga ketika sahabat melakukan transaksi jual beli dengan orang kafir, walaupun bisa jadi si Yahudi 2 ini dapatnya dari goror, dari jual beli khamr, dari jual beli apalagi, jual beli babi, bangkai dan seterusnya. Namun karena sudah terjadi perubahan, maka diterima oleh sahabat sebagai sesuatu yang halal. Baik. Ini kejadian di masa Umar. Di sini ada Nasrani. Jangan ditaruh sini ya, taruh di sini di tengah. Ada Nasrani.
Ini ada Abu Musa. Siapa Abu Musa? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Siapa nama aslinya? Abdullah bin Qais. Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu. Nasrani ini mau bayar jizyah kepada Abu Musa. Bayar jizyah. Yang waktu itu Abu Musa menjadi gubernur di Irak. Saat dia bayar jizyah, yang dibayarkan tuh khamr. Dia enggak punya harta yang lain selain khamr. Maka dia datang untuk store jizyah dalam bentuk khamr. Abu Musa kemudian bermusyawarah dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan minta saran. Ada orang dia mau bayar jizyah, enggak punya harta apapun selain khamr. Apakah boleh kita terima jizyahnya dalam bentuk khamr? Nah, buat apa khamr? Nanti diterima juga dibuang. Lalu Amirul Mukminin menyarankan, minta orang itu untuk jual khamr ke orang lain. Maka gini aja, non muslim yang kita nggak tahu agamanya apa ya. Akhirnya si Nasrani ini jual khamr dari kepada non muslim tadi. Kemudian dipakailah hasilnya untuk bayar jizyah. Seperti ini boleh. Andaikan kayak gini, Pak. Nah, khamr jualan, Abu Musa menerima khamr tadi. Kemudian terjadi jual beli khamr. Di sini Abu Musa store khamr, kemudian nanti dapat uang, boleh enggak? Enggak boleh. Karena jual beli khamr hukumnya haram. Ya sudah, mana khamrmu? Nanti tak jual ke orang lain. Enggak boleh. Karena kaum muslimin tidak boleh jualan khamr. Tapi si Nasrani ini ketika jual khamr kepada non muslim, lalu dia dapat uang, kemudian uangnya dipakai untuk bayar jizyah, hukumnya boleh. Inilah yang dimaksud taghayyuru sababil milki ka taghayyuril a'yan. Dan itu bisa kita ambil pelajaran dari hadis Barirah. Kemudian kita baca hadis berikutnya. Hadithu Ummi Atiyah Al-Ansariyah. Hadis Ummu Atiyah. Siapa Ummu Atiyah? Inilah sahabat yang cukup aktif, sahabiat yang cukup aktif dalam berbagai macam kegiatan sosial di zaman Nabi SAW. Beliau tukang supit wanita di masa itu, dan yang memandikan Zainab bintu Muhammadin SAW. Ummu Atiyah Al-Ansariyah, nama asli beliau Nasibah. Ada yang nyebut Nusaibah. Maka yang terkenal Nusaibah itu nama asli Ummu Atiyah. Qalat dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha. Faqala, lalu beliau bertanya, hal indakum syai'? Apakah kalian punya sarapan? Masyaallah. Suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh tidak langsung pulang, di masjid terlebih dahulu berzikir sampai terbit matahari, kemudian salat duha, lalu pulang sudah agak siang. Begitu pulang tanya kepada istrinya, hal indakum syai'? Kalian punya sarapan? Faqalat la, kata Aisyah, enggak ada. Illa syai'un ba'athat bihi ilaina Nusaibatu, kecuali ada sesuatu ya, yang tadi dikirim oleh Nusaibah minasyat, berupa kambing, allati ba'athat biha minas sadaqah, yang tadi dikasihkan kepada Nusaibah sebagai sedekah. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, innaha qad balagat mahillaha, hadiah itu sudah sampai di tujuannya. Nusaibah Ummu Atiyah sudah mendapatkan sedekah, lalu dikasihkan ke kita. Jadi saat Nabi SAW tanya, ada sarapan? Jawab Aisyah, enggak ada.
tapi tadi Nusaibah ngirim sesuatu dan itu hadiah dan itu sedekah baginya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innaha qad balagat mahillaha. Sedekahnya sudah sampai tempatnya, maka pindah ke sini jadi hadiah. Di sini disebutkan qad balagat mahillaha, sudah sampai di tempatnya, ay wasalat ilal maudhi'il ladzi tahillu. Sedekah itu telah sampai kepada tempat yang halal. Wa dzalika annahu lamma tusuddiqa biha ala Nusaibah. Ketika benda itu sudah disedekahkan kepada Nusaibah, sarat milkan laha, maka jadi miliknya siapa? Nusaibah. Fasahhalah at-tasarruf bil bai', maka selanjutnya Nusaibah halal untuk memberlakukan sedekah itu dengan dijual dan yang lainnya. Falamma ahdat halahu alaihi salatu wassalam, ketika dihadiahkan kepada Nabi SAW, intaqalat an hukmis sadaqah fajaza lahul qabulu wal aklu, maka berpindahlah status sedekah menjadi hadiah, sehingga boleh untuk dimakan. Baik, saya kasih kasus di sini ya. Sahibul kurban, bakul kulit. Boleh nggak kayak gini, jual kulit? Hah? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Bagaimana hukumnya seperti ini? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Terlarang bagi sahibul kurban untuk menjual hasil kurban. Nabi SAW bahkan memberikan ancaman, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit kurbannya, maka kurbannya batal. Solusi. Kelompok 1, 2, 3, 2 menit silahkan. Bagaimana solusinya? Hah? Dikasihkan siapa? Kasihkan bakul kulit. Wes PNW Mas. Rasa bayar. Solusinya gimana? Bagaimana solusinya? Jagal mana jagal? Bagaimana solusinya? Monggo Pak Andi. Kasihkan takmir. Dikasihkan siapa? Takmir masjid, Pak RT, Pak RW. Boleh ya? Baik. Sehingga solusinya Anda perlu pihak ketiga. Nah, maka solusinya Anda perlu pihak ketiga. Di sini ada A. Siapa A ini? Ya, sebut saja Bunga. Sahibul kurban memberikan kulit tadi ke dalam bentuk hibah atau sedekah. Bisa hibah, bisa sedekah berupa kulit atau hasil kurban. Lalu A menjual. Nah, di sini dijual ke bakul kulit. Boleh ini? Boleh. Nah, kalau seperti ini diperbolehkan. Karena sudah menjadi hak milik si A ini bebas ya. Mau takmir, mau siapa lagi, mau fakir miskin atau siapapun, setelah dihibahkan maka penerima boleh menghibahkan atau boleh menjual kepada bakul kulit. Bakul itu apa sih bahasa Indonesianya? Pedagang ya. Pedagang kulit. Nanti tidak diprotes di komen YouTube ya. Jadi setelah ini dia boleh jual ke pedagang kulit. Dengan demikian terjadi perpindahan sebab kepemilikan. Taghayyuru sababil milki ka taghayyuri al-a'yan. Kalau langsung seperti ini hukumnya dilarang. Walhamdulillah. Selanjutnya hadis di bab nomor 53.
Babun qabulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raddahu sadaqah. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah, qabulun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadiyata wa radduhu as-sadaqata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak sedekah. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'amin sa'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diberi makanan maka beliau tanya, ahadiyatun am sadaqah? Ini hadiah ataukah sedekah? Fa in qila sadaqatun, apabila orang itu mengatakan ini sedekah, qala li ashabihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, kulu, silakan kalian makan. Walam yakul, dan beliau tidak mau makan. Wa in qila hadiyatun, kalau disampaikan kepada beliau ini hadiah, daraba biyadihi sallallahu alaihi wasallam fa akala ma'ahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tangannya ikut memegang bersama dengan para sahabat, dinikmati bersama. Tayyib. Nah, dari pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ini hadiah ataukah sedekah? Apakah ini hadiah atau sedekah? Sebuah pemberian. A memberikan sesuatu kepada B. Ya. Lalu di situ ada dua kemungkinan, antara hadiah atau sedekah. Yang menentukan ini hadiah atau sedekah itu apa? Nah, yang menentukan ini hadiah atau sedekah itu apanya? Apanya? Niat siapa? Nilainya, besarannya, atau apanya? Apanya? Statusnya. Yang menentukan nilai statusnya ini hadiah atau statusnya sedekah itu apanya? Niat A. Yang menentukan, penentu adalah niat pemberi. Jadi bukan niat penerima ya. Oh, kalau fakir miskin berarti sedekah, kalau kaya berarti hadiah. Salah ya. Yang niat ada, yang menentukan niat pemberi. Sehingga orang mengeluarkan harta, apakah berstatus zakat, berstatus sedekah, berstatus hadiah, hibah atau yang lainnya, tergantung dari niat pemberi. Begitu ya. Bukan tergantung dari penerima. Penerima mau menganggap A, menganggap B, menganggap C, itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah niatnya pemberi. Dari sinilah pentingnya niat ketika bermuamalah, karena niat itu menentukan status hukum. Sehingga ada ungkapan al-qusud, ini kaidah ya. Al-qusud fil uqud mu'tabarun. Niat dalam akad itu diperhitungkan. Niat dalam akad diperhitungkan. Niatnya A, hukumnya A. Niatnya B, hukum B. Padahal perbuatannya sama, tapi niat beda, maka nanti hasilnya beda. Tayyib. Suami, istri. Suami memberikan cincin ke istri. Baik. Cincin ini milik istri atau milik suami? Hah? Milik istri atau milik suami? Tergantung apa? Niat suami. Kalau suami memberikan cincin itu sebagai hibah atau hadiah untuk istrinya, maka jadi milik istri. Tapi kalau suami menyerahkan cincin itu titip ya, maka itu wadiah yang wajib dijaga oleh istri. Sehingga nanti sewaktu-waktu kalau suaminya ngambil, istri tidak boleh nolak. Mafhum jamaah? Nah, baik. Ya fulan, ngasih cincin ke istrinya niatnya apa?
hadiah, titip, masya Allah. Maka apapun yang dikasihkan seorang suami kepada istrinya di luar kewajiban, kembali kepada niat suami. Kalau niatnya hanya titip atau niatnya utang, maka nanti sang istri ketika menerima statusnya sebagaimana niat suami. Fa innal qusud fil uqud mu'tabar. Si A nemu jam tangan. Si A nemu jam tangan. Bagaimana status si A ini? Ada dua kemungkinan. Satu, dua. Kemungkinan pertama apa, Pak? Dia disebut sebagai orang amanah. Dia statusnya sebagai amin, orang yang amanah. Jika niatnya untuk mengembalikan. Dan orang yang amanah dapat pahala. Sehingga dia nemu jam tangan dan dia punya niat akan saya kembalikan kepada pemiliknya. Dia apa? Amin, orang yang amanah. Dan dia dapat pahala. Karena ada niat untuk mengembalikan, maka tugas dia adalah diumumkan. Setelah diumumkan selama berapa? 1 tahun. Jika tidak ada yang ngaku, tidak ditemukan pemilik, maka jam tangan itu bagi A. Karena niat dia untuk mengembalikan. Yang kedua, si A nemu dengan niat untuk memiliki. Namanya ghosib. Orang yang gosop, perampas. Jika dia nemu niatnya untuk memiliki. Nah, saat dia punya niat untuk memiliki ketika nemu, status dia sebagai orang yang merampas barang orang lain dan hukumnya haram. Kegiatannya sama, tapi niatnya beda, nanti konsekuensinya beda, statusnya beda. Yang satu dapat pahala, yang satu dolim. Ada sebagian orang yang ketika nemu dia nggak mau ngembaliin, sengaja dirahasiakan, jangan ditampakkan, wes delete nih, ya. Disimpan ya. Orangnya lewat, itu dia nyari ya. Begitu kepergok, lo ini barang saya, lo iki olehku nemu kok wekku. Ini hasil saya nemu, jadi milik saya. Salah atau benar? Salah. Kenapa? Kalau nemu itu bukan milik kamu. Baik. Nemu ada 2. Nemu 1, nemu 2. Nanti setelah adzan Isya insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Objek nemu ada dua. Ada nemu di permukaan tanah. Untuk nemu seperti ini disebut dengan luqatah. Disebut dengan luqatah. Kewajibannya adalah diumumkan. Jika tidak ada yang memiliki, kewajibannya diumumkan selama 1 tahun. Jika tidak ada yang memiliki, boleh dimiliki. Bahkan kata Syekhul Islam, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala memindahkan kepemilikan dari orang pertama ke orang kedua melalui kejadian luqatah. Yang kedua, nemu di dalam bumi, di dalam tanah. Orang nyebutnya apa? Harta kirun. Harta kirun. Nah, yang kayak gini perlu diumumkan enggak? Tidak. Kenapa? Karena enggak mungkin ketemu siapa pemiliknya. Pemiliknya generasi masa silam yang kita enggak tahu dia dari mana orangnya. Sehingga yang kayak gini tidak perlu diumumkan. Maka syariat mengajarkan untuk harta karun atau yang disebut dengan rikaz. Perlakuannya adalah langsung dimiliki dan tidak perlu diumumkan, ya, percuma saja diumumkan. Langsung dimiliki, tapi
dizakati. Berapa persen zakatnya rikas? Kemarin sudah. Berapa persen zakatnya rikas? Ya? Dizakati berapa? Berapa persen? 2,5%. 20%. Dizakati 1/5. 20%. Wa fir rikazi al-khumusu. Nabi SAW mengatakan untuk rikas ada kewajiban zakat 1/5 atau 20%. Baik. Selanjutnya hadis terakhir di bab ini. Babun ad-du'a'u liman utiya bisadaqatin. Bab doa bagi orang yang menyerahkan sedekah. Hadis Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bisadaqatihim qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menerima sedekah seseorang maka beliau mendoakan Allahumma salli ala ali fulanin. Ya Allah, berikanlah salawat kepada fulan dan keluarganya. Fa'atahu abi, ayahku yaitu Abu Aufa menyerahkan sedekahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyerahkan dalam arti titip, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai siapa? Sebagai amir, sebagai wulatul umur, waliul amri, sebagai kepala negara. Maka mereka menyerahkan sedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk kaum muslimin, untuk baitul mal. Fa'atahu abi bisadaqatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan sedekahnya kepada beliau. Faqala, lalu beliau mendoakan Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berikanlah salawat untuk Abu Aufa dan keluarganya. Baik. Dan di sini dalil berkaitan dengan salawat untuk selain Nabi. Salawat untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa salawat untuk selain Nabi itu boleh pada dua keadaan. Yang pertama adalah sifatnya tabi', mengikuti. Tabi' artinya mengikuti. Sifatnya tabi', mengikuti salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti salawat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ya, Anda bisa sebutkan contohnya, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Terus bisa ditambahkan waman tabi'ahum bi ihsanin. Nah, kita kena yang mana? Kalimat waman tabi'ahum bi ihsan. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Maka kita dapat bagian akhir ini, wa man tabi'ahum bi ihsan. Yang kedua, salawat diberikan kepada selain Nabi pada keadaan yang kedua, yaitu sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyerahkan zakat atau sedekah.
maka kita ucapkan Allahumma salli ala ali fulan. Allahumma salli ala ali fulanin. Tinggal nyebut nama. Kalau zakatnya Pak Paijo, Allahumma salli ala ali Faiju. Paiju ya. Paijo bahasa Arabnya apa? Allahumma salli ala ali Paijo atau semacamnya. Nah. Kalau yang zakat Pak Bejo, Allahumma salli ala ali Muflih. Nah, Bejo itu bahasa Arabnya apa? Muflih. Nah. Taib. Selain ini enggak boleh ya. Saya nyebut nama ya. Paimin sallallahu alaihi wasallam itu enggak boleh ya. Jumatan kali ini akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Paimin sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Kenapa? Karena itu syiar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang boleh adalah ketika dia memberikan sedekah, memberikan zakat, lalu penerima adabnya mendoakan dengan kalimat Allahumma salli ala ali fulan. Walhamdulillah. Baik. Sudah selesai tamma al-juz'ul awal, selesai jilid 1 Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Sampai halaman berapa? Halaman 600 508. Halaman 508. Kajian ini kurang lebih 6 tahun ya, setahun sebelum pandemi. 2017 libur 2 tahun pas pandemi. 2017, 18, 19 libur. Nah, kemudian belakangan berarti kurang lebih 5 tahun ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan tetap istiqomah karena masih ada jilid 2 dan 3. Gimana, mau ganti kitab atau bubar? Ya. Insyaallah lanjut ya. Bab berikutnya adalah Kitabus Siyam, bab tentang masalah puasa. Ini yang nanti akan dibahas oleh penulis. Ini daftar isinya. Di bab tentang puasa, dan insyaallah nanti kita masuk bab ini di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.